Hai anak-anak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan tetap semangat belajar di rumah. Oke, kali ini kita akan belajar tentang KPK dan FPB. Kelipatan persekutuan terkecil dan faktor persekutuan terbesar. Bersama Arja Channel yang menemani Anda belajar matematika. Jangan lupa like dan klik subscribe agar channel ini terus berkembang. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai tentang KPK dan FPB. Contohnya adalah sebagai berikut. Jainul, Epan, dan Thohir mempunyai langganan bakso yang sama. Jainul membeli bakso setiap 2 hari sekali. Epan tiap 3 hari sekali. Dan Thohir 5 hari sekali. Nah, jika hari ini mereka membeli bakso bersama-sama, tentukan setiap berapa hari mereka membeli bakso bersama lagi. Contoh yang kedua. Di sini ada gambar pramuka. Berapa sebanyak-banyaknya kelompok pramuka yang dapat dibentuk dari 30 orang kelas 7, 36 orang kelas 8, dan 42 orang kelas 9. Dengan ketentuan setiap kelompok merupakan campuran ketiga kelas tersebut. Dan jumlah anggota kelompoknya adalah sama. Nah, kira-kira bagaimanakah cara menyelesaikan permasalahan-permasalahan seperti ini? Untuk itu nanti setelah kita belajar tentang KPK dan FPB, kalian tentunya dapat menyelesaikan permasalahan yang seperti ini. Sekarang kita ke materi. Komponen dalam KPK dan FPB itu ada beberapa komponen. Yang pertama yaitu tentang faktor bilangan bulat. Bilangan yang membagi habis bilangan lain itu disebut dengan faktor bilangan bulat. Contohnya, tentukan faktor dari 12. Cara menentukan faktor dari 12 kita cari dengan cara mengalihkan 1 dikali 12 sama dengan 12, 2 kali 6 sama dengan 12, 3 dikali 4 sama dengan 12, 4 kali 3 sama dengan 12, 6 kali 2 sama dengan 12, 12 kali 1 sama dengan 12. Nah, jadi 12 habis dibagi oleh angka 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Jadi faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, itu merupakan faktor bilangan bulat. Komponen KPK dan FPB yang kedua yaitu kelipatan bilangan bulat. Contoh kelipatan bilangan adalah sebagai berikut. Nah, hasil kali sebuah bilangan yang berbentuk deret matematika itu disebut dengan kelipatan bilangan bulat. Contohnya, misalkan kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Yang ketiga, bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan bulat positif yang memiliki tepat 2 faktor, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Contoh bilangan prima 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Yang keempat, komponen KPK dan FPB itu faktorisasi prima. Perkalian bilangan-bilangan prima dari suatu bilangan itu disebut dengan faktorisasi prima. Contohnya, faktorisasi prima dari 60 adalah sama dengan 2 kali 2 kali 3 kali 5, sehingga sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 dan kali 5. Nah, jadi ada 4 komponen dalam menyelesaikan KPK dan FPB yang perlu diketahui. Kita lanjut ke bagian KPK dulu. KPK, dua bilangan bulat positif atau lebih adalah bilangan terkecil di antara kelipatan persekutuannya.
Sedangkan kelipatan persekutuan adalah kelipatan yang sama dari dua bilangan atau lebih. Kita contohkan. Tentukan KPK dari 8 dan 12. Nah, kelipatan dari 8 adalah sama dengan 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, dan seterusnya. Sedangkan kelipatan 12, kita mulai dari angka 12, 24, 36, 48, 60, 72, dan seterusnya. Nah, kelipatan yang sama dari dua buah angka tersebut adalah 24, 48, 72. Bilangan terkecil dari 24, 48, dan 72 adalah 24. Jadi, KPK dari 8 dan 12 adalah 24. Kita teruskan ke faktor persekutuan terbesar. FPB dari dua bilangan bulat positif atau lebih adalah bilangan terbesar di antara faktor-faktor persekutuannya. Faktor persekutuan adalah faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. Kita contohkan di sini. Tentukan FPB dari 24 dan 36. Faktor dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Faktor dari 36 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, dan 36. Faktor yang sama adalah 1, 2, 3, 4, 6, 12. Bilangan terbesar dari faktor yang sama adalah 12. Jadi, FPB dari 24 dan 36 adalah 12. Kira-kira bisa dimengerti ya. Kita lanjut ke cara berikutnya. Menentukan KPK dan FPB dengan cara faktorisasi prima. Bisa dilakukan dengan membagi bilangan-bilangan tersebut dengan bilangan prima. Contoh. Tentukan KPK dan FPB dari 24 dan 36. Langkahnya adalah cari faktor prima. Bisa menggunakan pohon faktor. Kita buat pohon faktor untuk angka 24. Kita bagi 2. 24 dibagi 2 sama dengan 12. Kemudian 12 kita bagi lagi dengan bilangan prima 2 adalah sama dengan 6. Kemudian 6 ini kita cari lagi faktor primanya. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, karena di sini sudah habis faktor primanya, maka kita faktorisasi prima dari 24 adalah sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 3 sama dengan 2 pangkat 3 kali 3. Kita lanjut ke 36. 36 dibagi 2 akan menghasilkan angka 18. 18 kita bagi lagi dengan faktor prima 2 akan menghasilkan angka 9. 9 kita bagi dengan faktor prima yang lain itu 3, maka menghasilkan 3. Jadi 3 kali 3 ada 9. Nah, sekarang kita dapatkan faktorisasi primanya, angka-angka primanya. 2 kali 2 kali 3 kali 3 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Dengan demikian, maka kita dapat mencari faktor-faktor yang didapat, yaitu faktor yang sama dari kedua bilangan adalah 2, terdiri di atas 2 kuadrat dan 2 pangkat 3, dan angka 3 terdiri di atas 3 dan 3 pangkat 2. Untuk KPK diambil semua faktor prima faktor yang sama dengan pangkat terbesar.
KPK-nya, sehingga didapatkan sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 8 kali 9, sehingga sama dengan 72. Untuk EPB diambil faktor yang sama dengan pangkat terkecil, yaitu EPB sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 sama dengan 4 kali 3 sama dengan 12. Jadi kita dapatkan KPK-nya 72 dan EPB-nya 12. Menentukan KPK dan EPB dengan cara pembagian bersusun. Contoh, tentukan KPK dan EPB dari 30, 36, dan 42. Dengan cara pembagian bersusun, kita coba bagi. Yang pertama kita bagi 2. 30 dibagi 2 sama dengan 15. 36 bagi 2 sama dengan 18. 42 bagi 2 sama dengan 21. Kemudian kita bagi lagi dengan 2. Karena 15 tidak bisa dibagi 2, maka kita turunkan 15. Kemudian 18 dibagi 2, 9. Kemudian 21 tidak bisa dibagi 2, maka 21 kita turunkan. Kemudian kita bagi lagi dengan 3. 15 dibagi 3 sama dengan 5. 9 dibagi 3 sama dengan 3. 21 dibagi 3 sama dengan 7. Kita bagi lagi karena masih ada. 5 dibagi 3 tidak bisa, maka kita turunkan angka 5-nya. Kemudian 3 dibagi 3 sama dengan 1. 7 dibagi 3 tidak bisa, maka kita turunkan angka 7. Kemudian kita bagi lagi dengan angka 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1. 1 tidak bisa dibagi 5, maka kita turunkan 1. 7 dibagi 5 tidak bisa, maka kita turunkan angka 7. Sampai akhirnya semuanya 1. Nah, kita turunkan lagi angka 1-nya. 7 dibagi 7 sama dengan 1. Nah, jadi semuanya sampai angka 1. Di sini yang ketiga bilangannya bisa dibagi adalah dibagi oleh 2 dan dibagi oleh 3. Ini 2, 3, 5, 7. Ini bilangan prima pembagi namanya. Nah, bilangan prima yang dilingkari menunjukkan bilangan tersebut membagi habis ketiga bilangan. EPB dari ketiga bilangan adalah hasil kali bilangan prima yang dilingkari, yaitu EPB sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6. KPK dari ketiga bilangan adalah hasil kali bilangan prima pembagi. Jadi KPK-nya adalah sama dengan 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 5 kali 7 sama dengan 1260. Nah, kemudian kita contohkan untuk problem solvingnya. Contoh permasalahan dalam kehidupan sehari-hari misalkan seperti ini. Bu Anis memiliki 36 buah kue, 48 bungkus sosis, dan 60 bungkus permen. Makanan itu akan dibagikan kepada sejumlah anak. Setiap anak menerima makanan dengan jumlah yang sama untuk setiap jenis makanan. Berapa maksimal anak yang dapat menerima ketiga jenis makanan tersebut? Yang kedua, pertanyaannya, berapa banyak setiap jenis makanan yang diterima setiap anak? Jawabannya bisa seperti ini. Permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan cara mencari EPB dari 36, 48, dan 60. Tadi ada beberapa cara sudah kita uraikan, tapi di sini saya menggunakan cara faktorisasi prima. 36 faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. 48 hasilnya 2 pangkat 4 kali 3. Faktorisasi dari 60 adalah 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Maka EPB nya adalah pangkat
kecil dari bilangan tersebut. 2 pangkat 2 kali 3 sama dengan 4 kali 3 sama dengan 12. Jadi EPB nya adalah 12. Jadi anak yang dapat menerima ketiga jenis makanan adalah maksimal 12 orang. Sekarang kita jawab pertanyaan yang kedua. Banyak kue sama dengan 36 bagi 12 sama dengan 3. Jadi 3 buah masing-masing anak dapat kue. Banyak sosis 48 bagi 12 sama dengan 4. Kemudian banyak permen 60 dibagi 12 sama dengan 5. Jadi banyak kue, sosis, dan permen yang diterima adalah setiap anak berturut-turut 3 buah, 4 bungkus, dan 5 bungkus. Nah, demikian untuk materi hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan bisa pahami. Semoga ada manfaatnya. Akhirnya saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.